Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau tes power CNS V2.4. Wah, ini berarti kalau titik 4 ini berarti 40 ampere. Bagaimana suaranya? Tapi sebelumnya kita tes menggunakan SPL dan menggunakan speaker 18 in sama 15 in menggunakan HP langsung. Tapi sebelumnya kita ada pembahasan sedikit tentang bagaimana cara upgrade power untuk rumahan. Tentunya menggunakan trafo kecil, voltnya juga kecil, speakernya juga kecil, speakernya juga mungkin cuma 12 in atau 15 in. Bagaimana tipsnya supaya power kita itu lebih mantap atau di-upgrade menjadi watt yang lebih besar seperti itu. Bagaimana tip-tipnya dan langkah-langkahnya sebaiknya yang diambil seperti apa? Apa yang harus diganti? Apakah drivernya? Apakah trafonya? Apakah speakernya? Apakah elko-nya? Kita bahas dulu sebentar ya sebelum pengetesan untuk CNS V2.4 atau 40 ampere. Subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel kami supaya tambah semangat lagi bikin konten-konten yang menarik. Jika mau upgrade power, yang paling utama adalah kita naikin trafonya. Karena kalau trafonya kita tidak naikin, kita tambah final, suaranya justru malah tambah mendem, tambah pelan, dan tambah berat. Langkah yang harus kita lakukan supaya power kita berubah menjadi lebih mantap adalah kita harus menaikkan voltnya. Voltnya tadinya misalkan 32 volt, kita naikin menjadi 45 volt atau 55 volt. Kalau voltnya mentok di 32 volt, sebaiknya kita ganti dengan volt yang lebih tinggi dan ampere yang lebih tinggi. Elko, dioda, dan transistor finalnya harus menyesuaikan volt ampere trafonya tersebut. Driver itu hanya karakter dari suara yang dihasilkan. Driver yang baik menurut saya adalah driver yang mampu di volt tinggi, tidak gampang rusak, tidak gampang berubah, efisiensi dayanya sangat bagus. Jika volt ampernya sudah tinggi, diodanya sudah sesuai dengan ampere dari trafonya, elko-nya juga sudah sesuai dengan volt dari trafonya, kita tambah transistor finalnya, baru suaranya akan lebih mantap. Cara terakhir menurut saya menjadi pamungkas adalah speakernya. Speakernya tadinya 12 in, kita ganti menjadi 15 in atau 18 in. Pilih watt sesuai dengan powernya. Jika powernya itu wattnya masih kecil atau ampere yang kita pasang itu masih di bawah 20 ampere, maka kita pilih watt speaker yang kecil saja, walaupun diameter innya itu besar. Misalkan kita beli speaker 18 in, kita pilih wattnya yang kecil saja. Belum tentu speaker 18 in watt besar kita pasang di power kita akan lebih mantap. Karena kalau prinsip yang saya anut adalah watt speaker itu harus lebih kecil dari power itu sendiri. Karena power itu yang mendorong, yang menyalakan, yang membunyikan speaker itu. Jadi power harus lebih gede wattnya daripada speakernya. Terbukti kalau kita melihat speaker build up, speaker pabrikan, di dalamnya pasti terpasang crossover pasif untuk menentukan frekuensi yang masuk ke dalam speaker itu sendiri. Baik itu speaker subwoofer, speaker middle, ataupun speaker tweeter, apalagi pasti di dalamnya sudah ada crossover pasifnya. Itu menandakan bahwa watt power harus dipasang lebih besar daripada speakernya. Demikian penjelasan singkat untuk upgrade power. Selanjutnya kita akan testing power rakitan kita
CNS V2.4. Langsung oke Mas, di play. Oke, kenapa kita ukur menggunakan SPL meter power rakitan kita? Karena kita selalu mensetarakan ya dari power pabrikan. Jadi suaranya sebisa mungkin kita paling tidak sama atau ya sekelasnya lah ya, paling tidak sama atau di bawahnya sedikit paling tidak gitu. Nah, kita menggunakan SPL meter ini untuk mengukurnya supaya mantap lah itulah. Jadi kalau power belum disandingkan dengan power yang lain itu kita belum bisa tahu kalau power kita itu mantap atau tidak. Tapi kalau power kita udah kita sandingkan dengan power yang lain, kita adu, baru bisa melihat power mana yang lebih tangguh, power mana yang lebih mantul. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik jempolnya ya lur. Terima kasih. Sehat selalu. Pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.